Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Hermawan Nama dan saya teman Nur Salim dengan NIM 8252445. Saya ingin menjelaskan tentang uh, database yang saya buat, yaitu B1. Nanti B3 dijelaskan sama teman saya. Geser ke bawah. bab 1. Di sini ada step 1.1 identity type. Itu entitas type-nya itu ada student, advisor, hall, flat, room, list, ke bawah, invoice. Lalu entitas name-nya itu ada course, next of kin. Lalu step 1.2 identify relationship type. Di sini tuh advisor itu one to one, sama adsisnya itu one to one. Terus advis ke student itu one to many. Hall ke manage by itu one to one, manage by ke staff itu one to one juga. Flatnya itu one to one, flat ke contents itu one to one, contents ke room itu one to many, student ke range itu one to one, range ke less itu one to many. License ke generators itu one to one, generators ke invoice itu one to many. Lalu ada flat itu one to many, flat ke impact ke buy itu one to many, into buy itu inspection itu one to one. Lalu staff ke conduct itu one to one, conduct ke inspection itu one to many. Lalu course course ke enroll itu one to one, enroll ke student itu one to many. Lalu ke bawah. Lalu di sini ada step 1.3, yaitu identify and associate attribute. Atribut student di sini itu memiliki atribut itu metric no sebagai PK, Fname, Rname, street, city, postcode, DOBC, kategori nationality. Type tipe tipe data di sini yaitu metrik itu menggunakan varchar 8 dengan nolnya 0, example-nya itu 1 2 3 4 5, dan face name itu menggunakan tipe varchar 25, airline itu varcharnya sama 25 juga, streetnya itu varcharnya 30, city varcharnya 20, postcode itu varcharnya itu 6, date DOB itu kita pakainya date. Lalu sex itu atau gender itu kita pakai char 1. Lalu kategori kita pakai varchar 20, nationality sama kita pakai varchar 20 juga. Lalu geser ke bawah. Lalu di sini ada atribut, yaitu smoke, berupa smoker, special net, status, course no sebagai FK-nya, advisornya sebagai FK juga. Lalu kita menggunakan data tipenya itu berupa char 1. Pacarnya itu 16. Lalu kalau room entity itu atributnya itu blast now, itu PK-nya itu blast now, uh, room now, teman-teman itu ada room now, montiren, holiday-nya itu sebagai FK. Lalu kita menggunakan data tipenya itu blast now itu di varchar 6, room now itu di varchar 4, montiren itu kita pakai desimal 8.5, 8.2, holiday itu kita pakai varchar 5, fault no kita pakai varchar 5. Lalu geser ke bawah. Ini ada atribut, ada entitas student yang atributnya itu metric no sebagai PK. Lalu ada fname, lname, street, city, postcode, DOB, kemudian geser ke bawah. Lalu di sini
ada room, entitas room yang atribut itu place now sebagai PK, room now, monthly rent halt sebagai PK juga, FK sebagai FK, fault now sebagai FK. Lalu data type-nya itu place now itu kita pakai pacar 6, room now kita pakai pacar 4, monthly rent itu kita pakai desimal 4.2, holiday-nya kita pakai pacar 5, fault now-nya kita pakai pacar 5. Lalu di bawah itu ada entitas list. Ke bawah lagi. Nah, entity list ini ke atas. Entity listnya ini atributnya itu ada list now sebagai PK, matic now sebagai FK, place now sebagai FK, start day. Lalu ke bawah lagi. Lalu ada end date. Lalu di bagian bawah ada entitas. Bisa digeser ke bawah. Entitas invoice ini atributnya ada invoice no PK, ada leases no sebagai FK, ke atas. Lalu ada semester. Lalu ada di bawahnya itu ke bawah. Invoice. Lalu ada payment due, kita pakai desimal. Ke bawah lagi. Lagi ke bawah lagi. Lalu ada step 1.5 yaitu determine prime and foreign key. Di sini itu entitas student, advisor, hall, float, room, list, invoice, impact, staff, course, next of kin. Student di sini kandidat key-nya itu matrix no, email phone. PK-nya itu matrix no, alternate key-nya itu email iPhone. Advisor itu kandidat key-nya itu advisor ID, nick, email, prime key-nya itu advisor, alternate key-nya itu nick, email. Lalu di bagian hall itu prime key-nya itu hall D, alternate-nya itu hall name. Lalu ada flat, prime key-nya itu flat now, alternate key-nya itu address. Lalu di bagian room ini prime key-nya itu place now, alternate-nya itu hall D plus room now. Places, prime key-nya itu less now, alternate key-nya itu matic now plus start date. Lalu ada invoice di sini prime key-nya itu invoice now, alternate date-nya itu less now plus master, dan seterusnya. Bisa dituliskan ke bawah. Nah, di sini ada gambar IRD. Bisa dilihat teman-teman gambarnya. Lalu kita lanjut di step 1.6 yaitu consider use of ancient modeling IRD-nya. Bisa dilihat teman-teman. Di sini tuh asumsinya itu setiap mahasiswa memiliki satu advisor dan satu kursus utama. 2 next of kin dicatat maksimal 1 per mahasiswa untuk keperluan darurat. Yang ketiga, mahasiswa hanya dapat menyewa 1 kamar. Yang keempat, kamar di hall dan flat dikelola sebagai entitas berbeda. 5, setiap kamar memiliki place now yang unik di seluruh sistem. Lalu yang keenam, satu les hanya mengacu pada 1 mahasiswa dan 1 kamar. 7, durasi lesnya dihitung dalam satuan kamar dalam 1 semester, minimal 1, maksimal 3. Lalu ke-8 itu ada invoice dibuat untuk setiap leses per semester, termasuk data pembayaran dan pengingat. Hanya student flat yang ke-9 hanya student flat yang diperiksa oleh staff secara rutin, bukan tiap kamar. Ke-10, setiap hall memiliki suatu manajer yang berasal dari entitas staff. 11, umur mahasiswa adalah atribut turunan dari tanggal lahir. Lalu ke-12 ada atribut spesial, net bersifat
multi-valued karena bisa lebih dari satu. Lalu ada step 1.7 yaitu check model for redundancy. Ini tidak diperlukan. Kita lanjut ke step 1.8 itu valid local conceptual model gain user transaction. Berikut gambarannya. Lalu kita lanjut ke bab 2. Bab 2 step 2.1 itu before relations for logical model. Ini tuh ada strong type, strong entitas type. Student itu mencakup matrix now sebagai PK, first name, last name, street city, postcode dan lain-lainnya. Advisor itu mencakup advisor ID sebagai PK, first name, last name dan lain-lainnya. Lalu ada holiday itu sebagai PK, nama, address, phone, no, manager, ID, FK to staff. Flat di sini itu flat no itu sebagai PK, lalu ada address, bedroom, count. Staff PK-nya di sini staff no, lalu ada first name, last name dan lain-lainnya. Course di sini tuh course no itu sebagai PK, lalu ada title, leader, phone no, room no, daftar mat. Lalu di sini ada next of kin. Nah, next of kin ini PK-nya itu kin ID, lalu ada name, relationship, street, city, postcode dan lain-lainnya. Lalu ada weak entity type. Weak entity type itu berupa less, yaitu less no sebagai PK, duration, start date dan lain-lainnya. Lalu ada invoice ini sebagai PK, lalu less no itu sebagai FK. Sementara due amount, payment method. Lalu ada inspect ID sebagai PK, right now dan lain-lainnya. Lalu ada satu binary relationship, menambahkan PK dari parent entity ke child entity. Contohnya advisor ke student, advisor ID ditambahkan ke table student sebagai FK. Contohnya itu advisor ADF 01 diubah menjadi student 1 2 3 4 5 dan begitu seterusnya. Lanjut ke step 2.2 validate relationship using normal word. Di situ satu student relationship relation atributnya itu matriculation number sebagai PK, first name, last name, street, city dan lain-lainnya. Prime key-nya itu key identified. Lalu dua itu ada advisor relation. Atributnya itu ada advisor ID sebagai PK, lalu ada first name, last name, position dan lain-lainnya. Prime key di sini, prime key-nya itu identified. Lalu ada hall relation, atributnya itu hall name sebagai PK, street, city, postcode, phone number, manager staff dan lain-lainnya. Prime key-nya ini identified dan seterusnya. Lanjut ke bawah. Lagi ke bawah lagi. Nah, ini tuh ada step 2.3 validate relation against user transaction. Berikut gambarnya, bisa ke bawah. Berikut gambarnya. Lalu lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini itu ada step 2.4 yang dimana kita mengecek integrasi constraints, yaitu prime key. Bisa digeser lagi ke bawah lagi. Nah, alternate key-nya itu ya di atas, ke atas sedikit. Alternate key-nya itu table student, advisor, room hall, room flat, classes, invoice. Student itu alternate key itu email, advisor itu phone noob, room hall itu hall name, room number, room flat itu flat number, koma, room number, classes itu alternate key itu matricule number dan lain-lainnya. Invoice-nya itu alternate-nya itu place number. Lalu forget key-nya itu student, forget key-nya itu course number, student course number dan advisor ID. Lalu di bagian hall itu forget key-nya itu manager, staff number. Room hall itu forget key-nya hall name. Room float itu forget key-nya float number. Less itu forget key-nya matriculation number. Jadi geser ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Lalu di sini tuh ada step 2.5 itu review logical data model with user. Ini tidak dikerjakan. Kita lanjut ke step 2.6
Logical Data Modeling in Global Model. Berikut gambarannya bisa digeser ke bawah. Lalu ini script untuk B1 tentang tentang kampus, yaitu ada kita menghapus. Kalau misalkan table sudah ada, kita ingin menghapus menggunakan kode ini untuk menghapusnya. Lalu di bagian kedua itu buat table utama dan log, bisa geser ke bawah. Nah, buat table utama dan log, kita pakai create table student. Kita masukin matricule numbernya dan seterusnya. Lalu di sini ada create table log, delete student. Fungsinya di sini untuk mendelete nama student gitu. Bawah. Di sini ada prosedur, di bagian ketiga itu ada prosedur untuk menambahkan mahasiswa baru. Jadi itu kita memasukkan nama-nama mahasiswanya tersebut dan memvalidasiin format name-nya. Lalu kita mengecek duplikasi name-nya itu apakah ada yang ke double atau tidak. Begitulah. Lalu digeser ke bawah. Di bagian 4 itu ada fungsi untuk mengecek status. Jadi itu kita bisa mengecek status mahasiswa itu lewat sini. Jadi itu kita tinggal memakai kode ini, nanti kita bisa mengecek statusnya mereka itu apa, waiting atau yang satunya lagi. Bisa digeser ke bawah. Nah, di bagian 6 itu ada trigger untuk log penghapusan. Jadi ini kita bisa menghapus. Iya, untuk menghapus. Bisa digeser ke bawah. Di 7 di atas lagi, ke bawah di 7. Nah, insert data. Nah, data mahasiswa awal, kita masukkan semua data mahasiswa berupa nama depan, nama belakang, alamatnya mereka. Nanti kita masukkan datanya, lalu kita panggil, nanti akan muncul namanya, ya alamatnya di mana, lalu dia aktif atau enggak. Lalu geser ke bawah. Di bagian contoh operasi, ini kita mengupdate alamat. Contohnya mau diubah ke Jalan Grogol, lalu kita tinggal ganti Kebon Jeruk itu sebagai Grogol, nanti kita run, nanti berhasil. Lalu geser lagi ke query untuk melihat data. Kita menggunakan kode ini untuk melihat data seperti nama, dia registrasi, dan statusnya itu apa, dan muncul tanggal pendaftaran itu apa. Lalu ke bawah lagi, udah akan lanjutkan dengan teman saya Salim. Saya akan melanjutkan metode ini dengan display mode student. Tipsnya, nama mahasiswa penuh waktu yang memungkinkan menyewa akomodatif ditemukan. Harus asrama memiliki universitas yang menawarkan kamar tunggal. Akomodasi untuk 3-5 mahasiswa. Harus sebenarnya siswa antara mahasiswa dan kantor si tagihan staf apartemen dan mahasiswa karyawan yang kerja di sono. Terus program akademik yang ditawarkan universitas. Nota walking kontrak darurat untuk saya 1.2 dan deskripsi. Oke, ini kita akan step nama student satu atas nama apartemen working super 3 entitas season on for staff print working local host apartemen fungsinya sesuai semua working performa. Kita mulai 1.4 apartemen dari Bodomai. Ini dari Bodomai ada staff parsing networking, last walking, superman,
Lalu, step 1.2 teman setelah ini working city memiliki word working step C polisi keyboard part tabel apartemen jadi working tabel networking jadi tabel localhost Hermetis memiliki telepon is no tabel point memiliki step point tabel monitor tabel harus tabel wariskan adalah memiliki warisnya orang. Jadi kita kembali ke 1.6 urusan nomor 1.7 jika tidak ada 1.8 variasi localhost di model kemarin seperti ini metode lagi tahap 1.2 disebut lagi tahap 1 lagi ini akan kita punya step bersama localhost teman sudah sini dan sepenuh 2 working estimate variator networking 1 ini kita memiliki STP menambahkan tindakan localhost memiliki apartemen primary key apartemen key for key primary key-nya localhost dan seperti ini 6 sampai Superman sama model AI. Oke, kita lanjut aja sih ini linknya kita lanjut aja jadi biasa meta index poni 1 lagi 8 kursus lagi di sini 9 motivasi SPK pernah isi pernah memiliki on the sini local host primary key harus ini sebenarnya step 2 dari 2 variabel di sini local PKL di sini PK nya local host PK nya step on sini stepnya TPK nama establishment address and name positif person server score is working ke penting apa sih address kelinci respon nama address itu ini apartemen kan stepnya apakah minimum berarti guru all senam bungsi guru all suga item nama suga source item no pertanyaan suga guru do ini PK guru do FK nya guru no isinya superno itemno garis no ini distribusinya superno isinya sama saja di atas lokal doknya begini kelinci no PK nya isi walsnya nama supermennya oke ini kaurinya stepno sudah tipis stepnya seperti ini stepno step yang seperti ini lagi partinya pakai 6 tahap 2.3 operasi Esno gambarnya seperti ini 2.4-nya adalah memiliki explorer memiliki nama is not working kali memiliki now kalau host cici namanya last is is pertemuan apartemen last now last name pertemuan superman super now oke ini 2.6 burger
model isi global global. Sepertinya gambarannya. Sekian dari presentasi kami berdua. Kalau ada salah kata, mohon maaf.